Alsena. Di sini aku mau ngejelasin tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Pada masa akhir Orde Baru, pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai merosot hingga 15.000 per dolar. Harga kemudian melambung tinggi, jumlah utang luar negeri mencapai 163 miliar dolar AS lebih, pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam, banyaknya bank bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus 20% sampai 30%, dan KKN di kalangan para pejabat pemerintah menyebabkan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan ini. Kemudian mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Dampak ekonomi kemudian diperparah dengan peristiwa penembakan aparat keamanan terhadap mahasiswa Trisakti yang berada dalam kampus. Upaya penembakan yang dimaksud dalam upaya meredam gejolak demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemerintahan bertanggung jawab terhadap gejolak ekonomi yang terjadi. Dampak dari penembakan tersebut adalah demonstrasi yang meluas dengan tuntutan mundurnya Soeharto sebagai presiden. Demonstrasi mahasiswa kemudian diikuti oleh peristiwa kerusuhan pada Mei 1998. Kerusuhan yang sampai sekarang belum jelas siapa dalangnya. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan latar belakang penyebab kemunduran diri Presiden Soeharto. Ada tuntutan para mahasiswa. 1. Pemerintahan segera mengatasi ekonomi. 2. Menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang. 3. Menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR. 4. Meminta pertanggungjawaban Presiden. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR atau DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR atau MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan setuju mengundurkan diri. Akhirnya pada pukul 9 WIB, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta, beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak saat itu berakhir era Orde Baru selama 32 tahun. Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie antara lain ada 1. Mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. 2. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. 3. Melakukan pencabutan terhadap pembedilan pers. 4. Jejak pendapat di wilayah Timur-Timur. 5. Memberikan abolis, yaitu hak kepada negara yang menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, orang-orang yang pernah mengkritik presiden. 6. Pengangguran jumlah anggota ABRI di MPR dan 75 orang menjadi 38 orang. 7. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI, istilah ABRI diubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya dilakukan dalam bidang ekonomi, yaitu ada merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. 2. Merekonstruksi perekonomian nasional. 3. Melikuidasi bank-bank bermasalah. 4. Pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. 5. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga di bawah 10.000. 6. UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan politik monopoli atau persaingan tidak sehat. 7. Mengesahkan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah 1. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. 2. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. 3. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. 4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru Imlek. 5. Diumumkan nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. 7.
membekukan MPR dan DPR. Jadi pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik nih dibandingkan era sebelumnya. Misalnya nih, laju pertumbuhan DPD, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Masa pemerintahan Megawati. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dengan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat pertumbuhan inflasi relatif lebih rendah dan cadangan devisa negara cukup stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar $5,8 miliar, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. 3. Kebijakan prestasi badan usaha milik negara atau BUMN. Masa pemerintahan SBY. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari zona krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. Pengurangan utang luar. Masa pemerintahan Joko Widodo. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pilpres menjadi isu terbesar Jokowi dalam bidang Polkam. Bahkan eksposnya lebih tinggi dibanding pilkada dengan segala variannya. Pilkada terletak dipakai sebagai pemanasan partai politik jenjang pemilu 2019. Isu terbesar berikutnya dalam bidang Polkam ada pilkada, aksi terorisme, serta aksi ganti presiden dalam konteks penanganan aksi terorisme. Langkah pemerintahan Jokowi dinilai sigap dengan mengarahkan kekuatan pertahanan keamanan dalam pemberantasan terorisme yang diawali dengan pengesahan UU terorisme. Sementara itu, media juga memberikan perhatian pada intensitas aksi yang menuai kontroversi pada gerakan ganti presiden yang meningkat sejak April 2018. Dalam bidang ekonomi, isu terbesar yang ditunjukkan pada Jokowi adalah infrastruktur, ekspor, impor, koperasi, tenaga kerjaan, dan pariwisata. Isu infrastruktur masih menjadi program andalan Presiden Jokowi untuk merangsang percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Jadi yang aku jelasin tadi bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Reformasi lahir sebagai reaksi langsung terhadap krisis multimedia nasional yang melanda Indonesia sekaligus adanya tuntutan untuk terjadinya perubahan-perubahan di Indonesia dalam berbagai bidang. 2. Selama masa reformasi hingga kini, berbagai pembayaran nyatanya memang terjadi. Pemilu misalnya berlangsung lebih demokratis, pembahasan di bidang hukum juga terjadi, desentralisasi berlangsung, dan gerakan seperti GAM bisa diakhiri. 3. Terhitung sejak berlangsung era Orde Baru ke era reformasi hingga pemilu tahun 2014 dan ada 4 tokoh yang menjadi Presiden RI, yaitu ada B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. 4. Indonesia termasuk negara yang memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih.